Wana-wana rimawasti kaing ilang pantati awan. Mengintip keluar dari lubang pintu tersebut, dan dia melihat sosok kakek-kakek ini ternyata berjalan dan berhenti di depan belakang, di ruangan belakang itu. Mereka mendengar ada suara kresek-kresek ya, suara plastik seperti di remas-remas, kresek-kresek, dan suara kesah kesuh ya, seorang kakek-kakek ya tadi terdengar di situ. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita ini dialami oleh Lukman dan diceritakan oleh subscriber, dan kejadiannya terjadi di Surabaya. Ketika itu Lukman masih kecil, kejadiannya sekitar tahun 90-an. Nah, karena ada tugas tertentu, sebenarnya Lukman ini bukan tinggal di Surabaya ya, tapi daerah Jawa Tengah, dan ketika itu orang tuanya ditugaskan di suatu tempat di Surabaya, dan mereka pun berpindah ke sana dan memilih mencari rumah sendiri dibanding dengan yang disediakan oleh perusahaan. Jadi bapaknya Lukman ini dia mencari rumah yang lebih estetik ya. Jadi dia suka rumah-rumah tertentu yang mempunyai halaman yang luas dan keadaan lingkungannya lebih segar seperti itu ya, dan rumahnya agak unik. Nah, bapaknya Lukman ini menyewa sebuah rumah yang tidak mahal di pinggir kota ya, di pinggir kota Surabaya, dan rumahnya ini memiliki halaman yang luas dan mulai mempunyai nilai seni lah istilah. Dan rumah ini tergolong rumah kuno ya ketika itu. Jadi tahun 90-an pun rumah itu masih tergolong rumah yang kuno, yang seperti rumah-rumah model Belanda, sedikit model gaya-gaya seperti itu. Tetapi di dalamnya telah berbentuk rumah modern ya. Jadi ada ruang tamunya, ada ruang tengah, ada ruang belakang, dan itu semuanya terhubung. Dengan ruang tengahnya ada 2 kamar, dan ruang belakangnya ada 1 kamar, dan di belakangnya lagi ada kamar mandi, di mana itu terhubung ke taman bagian belakang rumah. Di tahun 90-an itu, tahun 95, nah di tahun 95 itu mereka pun mengecek lampu satu persatu. Jadi di setiap ruangan dicek lampu ketika mereka telah pindah ke rumah tersebut.
tidak ada masalah apa-apa, semua lampu menyala. Hanya ada bagian tertentu, yaitu di ruang bagian belakang, jadi antara ruang tengah dan kamar mandi itu ada ruangan belakang. Di situ yang lampunya mati, berkedip-kedip, dan juga di bagian teras ya, dimana menurut orang yang mengelola rumah tersebut, jadi rumah ini dipasrahkan ke orang di situ yang mengelolanya. Itu lampu ini sebenarnya sudah diganti semuanya, tetapi ada bagian lampu di ruangan tersebut yang ketika itu mati, dan ini ternyata nanti berhubungan dengan banyak hal kejadian aneh di rumah tersebut ya. Akhirnya bapaknya Lukman ini mengganti ketika itu. Jadi mereka datang di hari itu, bapaknya Lukman mengecek dan langsung mengganti lampu-lampu yang mati ini. Dan mereka pun tidur seperti biasa malam itu, dan besoknya mereka mulai bersih-bersih. Jadi bersih-bersih ruangan, melakukan penataan ruangan di rumah tersebut. Nah, di saat bersih-bersih ini, Lukman ketika itu main ke salah satu ruangan. Ketika itu Lukman masih kecil, sekitar usia 4 atau 5 tahun. Dia masuk ke salah satu ruangan di ruangan belakang, jadi antara kamar mandi dan ruang tengah yang ada satu kamar di situ. Dia masuk di situ dan mengatakan bahwa di kamar situ ada Simbah. Pak, ini di sini ada Simbah, kata Lukman ketika itu sambil teriak. Dan bapaknya pun langsung masuk ke rumah tersebut. Ternyata di situ ada lukisan kakek-kakek ya, cukup besar, lukisan kakek-kakek. Dan di situ banyak benda-benda antik atau benda-benda kuno yang mungkin peninggalan pemilik rumah atau penghuni sebelumnya yang ditaruh di situ ya. Ada ranjang yang ada satu ranjang yang antik, yang kuno, dan satu almari kuno juga, almari kayu juga ada lukisan tadi, dan beberapa barang lainnya. Ketika itu bapaknya tidak terlalu peduli ya, dan melanjutkan aktivitasnya. Menata ruangan, bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, malamnya ketika lampu dinyalakan, ini lampu di bagian ruangan belakang dan ruangan teras rumah itu kembali rusak ya, kembali berkedip-kedip rusak, yang akhirnya terpaksa bapaknya Lukman ini pun membawa lagi lampu tersebut dan menukarnya dengan lampu yang lebih bagus ya, lebih mahal, yang kalau sekarang yang bergaransi itu ya, pokoknya yang lebih mahal, yang terjamin. Dan mengganti lagi lampu yang ada di ruangan tengah tersebut, ruangan belakang tersebut dan terasnya. Nah, setelah mengganti lampu tersebut, tidak ada kejadian apapun, biasa saja. Besoknya ini anehnya ya, jadi besoknya lagi ternyata lampu ini kembali mati lagi, kembali rusak lagi. Akhirnya bapaknya Lukman ini membawa lagi ke toko listrik, dan ketika itu dicek di sana ternyata lampu ini masih menyala. Akhirnya dibawa lagi pulang
dan dipasang lagi oleh bapaknya Lukman ini, dan ternyata masih menyala ya. Ketika itu masih menyala, di bagian depan juga masih menyala. Nah, di situ akhirnya bapaknya Lukman malam itu duduk-duduk di ruang tamu tersebut sambil minum kopi ya, sambil baca-baca majalah. Ketika itu hari sudah sekitar jam 10 atau jam 11 malam ya. Ketika itu tiba-tiba bapaknya Lukman ini mendengar pintu ruang tamu tersebut atau pintu depan di rumah itu ada yang mengetuk ya, tapi cukup pelan. Tuk-tuk. Beberapa saat kemudian kembali diketok lagi, tapi cukup pelan, dan tidak ada siapapun yang mengucapkan assalamualaikum atau kula nuwun ya dalam bahasa Jawa ya. Tetapi karena bapaknya Lukman yakin dan benar-benar mendengar ada yang mengetuk pintu itu, ia pun segera membukakan pintu tersebut. Dan ketika dia melihat ke teras rumahnya, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa ya. Dan lampu yang tadi dipasang normal di teras itu kembali berkedip-kedip. Dan dia secara mengejutkan mencium bau yang sangat tidak sedap. Jadi ada bau bangkai yang sangat menyengat ketika itu. Akhirnya bapaknya Lukman ini pun keluar dan mengecek di luar apa ada bangkai atau sesuatu ya. Dan ketika itu lampu di teras ini langsung padam ya. Bapaknya Lukman mengecek ke depan, menajamkan penciumannya dan keliling di teras itu. Tetapi baru dia beranjak sedikit dari teras ini ke halaman rumah, secara mengejutkan dia melihat ada sosok di ruang tamu yang berdiri memunggungi bapaknya Lukman ini ya. Jadi menghadap ke ruang tengah atau ke ruang belakang di rumah itu. Dan bapaknya Lukman ini sangat terkejut ya, karena tadi dia merasa tidak ada siapapun, apalagi ada orang yang masuk ke rumah. Tapi di ruang tengah ruang tamu itu telah berdiri sosok itu, dan ini sosok kakek-kakek ya. Kakek-kakek memakai baju hitam, hem hitam yang biasa dipakai oleh orang-orang zaman dulu ya, yang lebar itu seperti baju koko itu, dan juga celana warnanya hitam yang lebar. Nah, yang lebih membuat merinding bapaknya Lukman ketika itu, dia menggendong sesosok laki-laki. Laki-laki ini kepalanya pucat, gundul ya, dan dia menoleh ke arah bapaknya Lukman. Matanya melotot, mukanya muka orang dewasa, tetapi badannya badan seperti bayi ya, seperti anak-anak kecil. Tangannya kecil, kakinya kecil, dan dia menoleh ke arah bapaknya Lukman. Ketika itu bapaknya Lukman susah dikatakan ya apa yang dirasakan. Yang jelas dia seperti sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa ya. Jadi dia seperti mengira ini sejenis hantu atau makhluk halus, tapi secara logika dia seakan-akan ingin berpikir bahwa orang ini sebenarnya manusia. Nah, sosok ini berjalan ke belakang, kakek-kakek ini sambil menggendong sosok yang gundul tadi. Itu berjalan ke arah belakang ya, ke arah ruang tengah, lalu ke ruang belakang. Dan setiap ruangan yang dia lewati itu lampunya berkedip-kedip ya, berkedip-kedip. Dan dia terus, ketika di ruang tamu, lampunya di ruang tamu itu berkedip-kedip, lalu dia ke ruang tengah seperti itu juga. Waktu dia tinggalkan biasa lagi lampunya, dan dia pun sampai
ke ruang belakang, dan ketika itu ruang belakang langsung berkedip-kedip dan mati. Dan Lukman pun, bapaknya Lukman ini segera masuk ke dalam rumah karena rasa pengen tahu ya. Dia pun mencari-cari orang ini, tetapi tidak ada sama sekali. Sampai ke ruang belakang yang gelap tadi, dia berusaha menyalakan saklar berkali-kali ya. Akhirnya lampunya nyala lagi, tapi di situ tidak ada siapa-siapa juga yang ditemukan. Bahkan di ruang belakang dan semuanya masih terkunci dari dalam ya, kunci rumah tersebut. Dan ini membuatnya ketika itu shock dan sangat takut. Lalu dia mengunci pintu depan dan dia langsung pergi ke kamarnya ya, langsung, tapi tidak menceritakan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Dan karena dia takut nanti istrinya kalau mendengar ini jadi terganggu ya, juga anaknya. Dan akhirnya dia tidur di situ. Dan malam itu pun lewat seperti biasa. Nah, beberapa hari kemudian tidak ada kejadian aneh lagi, sampai ketika itu ada saudara dari Lukman ini yang main ke situ ya. Jadi ketika itu adiknya main ke situ. Nah, malam itu dia menginap, jadi tidak ada kejadian apa-apa. Mereka ngobrol seperti biasa sampai malam dan tidur. Dan adiknya ini menginap di kamar tengah. Itu kan di kamar tengah ada 2 kamar, salah satu kamar di situ. Nah, di tengah malam ketika itu dia pingin kencing, jadi dia pergi ke toilet. Nah, di toilet ini ada orang ya di dalam toilet, dan orang ini seperti bermain air. Jadi ketika itu adiknya bapaknya Lukman atau pamannya Lukman ketika itu akhirnya duduk di depan kamar mandi. Itu kan ada tempat duduknya, dia duduk di situ sambil menunggu. Tetapi yang dia dengar, orang yang di dalam kamar mandi ini seperti hanya mengambil air di gayung, lalu dia buang ke lantai, mengambil air di gayung, dia buang ke lantai, mengambil air di gayung, dia buang ke lantai, dan cukup lama tidak keluar-keluar ya. Dan secara logika air itu sebenarnya harusnya sudah habis, karena ketika itu belum ada sanyo ya, ketika itu di rumah tersebut belum dipasang pompa air. Jadi biasanya air ngambil dari sumur, dari samping kamar mandi tersebut ada sumur. Biasanya sudah diisi air. Jadi biasanya bapaknya Lukman ini mengisi air ke suatu tempat penampungan air di dekat kamar mandi tersebut, dan biasanya ngambil air di situ pakai ember. Embernya tidak besar, lalu dibawa ke kamar mandi tersebut, dan itu harusnya sudah habis, tetapi masih terdengar terus suara orang membuang-buang air ini. Dan ini cukup lama, sampai pamannya Lukman ini tidak sabar lagi ya. Akhirnya dia memanggil Lukman. Apakah ini Lukman? Dia panggil kakaknya, tetapi tidak ada sautan. Akhirnya dia panggil kakak iparnya atau ibunya Lukman, tetapi juga tidak ada sautan sama sekali. Dan akhirnya pamannya Lukman ini mengira itu ulahnya Lukman ya, karena bermain air, membuang-buang air terus seperti itu. Dan dipanggillah Lukman, tapi tidak ada jawaban juga. Akhirnya karena penasaran apa yang dikerjakan Lukman ini, dia pun mengintip. Jadi naik ke atas dan mengintip ke dalam kamar mandi tersebut. Tetapi ketika dia naik ke atas, jadi kamar mandinya ini atasnya lubang, tidak nyambung langsung ke atap, karena ketika itu bagian kamar mandi ini tidak di internet ya, atapnya tidak ada plafonnya.
jadi bisa langsung melihat ke dalam dan tidak terlalu tinggi temboknya. Dia membawa kursi ke situ dan naik ke atas kursi lalu mengintai ke dalam. Nah, saat dia naik untuk mengintai ke dalam, ternyata di situ juga ada yang naik mengintai keluar ya. Nah, ketika kepalanya sampai di atas tembok itu, kepala orang yang dari kamar mandi ini juga sampai ke atas, dan ternyata sosok ini kepalanya muka orang dewasa dan mukanya sangat pucat, matanya sangat besar, dan kepalanya ketika itu botak. Jadi seperti yang dilihat bapaknya Lukman sebelumnya yang digendong kakek-kakek tadi ya. Dan ini membuat pamannya Lukman tersentak sampai terjatuh ya. Pamannya Lukman cukup lama terdiam ketika terjatuh itu dan menoleh ke kanan kiri, apakah ada pintu yang terbuka dan lain sebagainya. Dia pun berpikir apa jangan-jangan maling tadi. Akhirnya dia mendobrak kamar mandi tersebut. Ternyata kamar mandi ini tidak dikunci dan di dalamnya tidak ada siapa-siapa, dan air di ember tadi masih utuh dan lantainya masih kering. Hanya tercium bau sangat busuk dari kamar mandi tersebut. Akhirnya pamannya Lukman ini ketakutan dan langsung kembali ke kamarnya tanpa tidak jadi kencing ya. Dan besok paginya dia pun menceritakan kejadian yang dia alami kepada bapaknya Lukman. Nah, ketika itu bapaknya Lukman pun menceritakan kejadian yang dia alami tentang dia melihat adik kakek tadi ya. Nah, hal ini sempat membuat ibunya Lukman shock, dan dia sempat mengajak untuk pindah ke kantor yang sebenarnya sudah ke rumah sebenarnya yang sudah disediakan untuk bapaknya Lukman. Tapi ketika itu bapaknya Lukman masih mempertimbangkan dan berpikir mungkin ini kan baru sekali dua kali menurut bapaknya Lukman ketika itu, mungkin tidak akan ada lagi, yang penting sering ibadah aja ketika itu, kata bapaknya Lukman. Nah, besoknya ketika itu tidak terjadi apa-apa dan pamannya Lukman ini sudah kembali. Di malam harinya ketika mereka sedang tidur, mereka mendengar di samping kamar, jadi di samping kamar bagian luar itu ada suara orang jalan sambil menggeser kakinya di tanah. Jadi berbunyi srek seperti itu, srek terus sampai melingkar mengelilingi rumah tersebut dan sampai di depan rumah Lukman. Lalu terdengar suara handle pintu depan rumah itu seperti mau dibuka. Jadi diputar-putar ya, bunyi ceklek mau dibuka pintu itu. Dan itu cukup lama sampai bapak dan ibunya Lukman ini saling berpandangan dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Akhirnya ibunya Lukman ini berdiri dan mau membukakan pintu itu. Tetapi ketika dia membuka pintu itu, bapaknya Lukman mencium bau bangkai lagi ya, bau yang tidak sedap, dan dia pun menahan istrinya. Lalu mereka pun mengintip dari celah pintu itu. Ketika itu mereka sangat terkejut karena ternyata kakek-kakek yang dia lihat sebelumnya menggendong sosok
lelaki yang botak itu sudah berdiri di dalam ruang tamu ya. Akhirnya mereka pun segera menutup pintu yang awalnya dia buka sedikit, itu baru dibuka sedikit ya, dia tutup, langsung dikunci, dan mereka terdiam cukup lama di situ sambil berdiri. Nah, pintu kamar itu kuncinya model kunci zaman dulu ya, yang bentuknya L itu. Jadi bila kuncinya dicabut, itu pintu akan ada lubangnya yang bisa untuk melihat keluar. Nah, ketika itu karena kuncinya sudah tidak berfungsi, jadi tidak dipasang lagi, dan istrinya atau ibunya Luqman ini langsung mengintip keluar dari lubang pintu tersebut, dan dia melihat sosok kakek-kakek ini ternyata berjalan dan berhenti di depan kamar itu, dan dia tidak bergerak sama sekali, seakan-akan sadar bahwa ketika itu dia sedang diintip. Jadi dia berhenti di situ cukup lama dan tidak bergerak. Akhirnya istrinya tidak lagi mengintip dan hanya diam di situ, shock dan ketakutan, tidak berani bergerak ke arah kasur sama sekali karena dia takut ada bunyi tertentu ya. Jadi mereka berdua hanya diam di tempat tersebut cukup lama, dan beberapa saat kemudian ganti bapaknya Luqman mengintip lagi, dan ketika itu ternyata sosok kakek-kakek ini sudah berdiri di depan pintu pas ya, karena ketika diintai itu baju hitamnya itu kelihatan di depan lubang itu, jadi tidak kelihatan lagi tubuhnya secara utuh, tetapi badannya kelihatan di depan lubang pintu itu. Dia pun langsung lemas ya bapaknya ketika itu, dan diam di situ, langsung terduduk di situ sambil memberi isyarat atau kode ke istrinya kalau sosok itu berdiri di depan pintu pas. Nah, beberapa saat kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk mengintip lagi, dan itu terjadi setelah cukup lama ya, setengah jam lebih, bahkan 1 jaman, dan sosok itu sudah tidak ada lagi di situ. Mereka pun langsung ke ranjang dan tidur ya, menutupkan selimut. Nah, di belakang, di ruangan belakang itu mereka mendengar ada suara kresek-kresek ya, suara plastik seperti di remas-remas, kresek-kresek, dan suara kesah kesuh ya, seorang kakek-kakek ya terdengar di situ. Seperti itu ya, atau mendengus atau membuang nafasnya, pokoknya kesah kesuh di situ cukup lama, sambil ada suara seperti plastik di remas-remas di situ, dan mereka hanya diam saja, tidak berani mengecek atau apa, orang tua Luqman ini, sampai mereka tertidur. Nah, besoknya orang tua Luqman ini baru mengecek di ruangan belakang rumah tersebut, tidak ada plastik sama sekali. Dia mengecek kemana-mana, tidak ada plastik sama sekali, sampai dia masuk ke satu kamar di situ yang tidak dipakai, yang banyak barang-barang antiknya ya, ada lukisan kakek tadi. Nah, di situ dia melihat ternyata Luqman ini banyak menaruh plastik-plastik, jadi plastik-plastik sisa bungkusan barang-barang mereka dan lain sebagainya itu di bawah ranjang ya, di bawah ranjang. Dan ketika itu dia memanggil Luqman dan bertanya, "Man, ini kamu ya yang bawa plastik-plastik ke sini?" Karena dia berpikiran macam-macam ya, jangan-jangan kakek tadi yang membawa plastik tersebut atau lain sebagainya. Akhirnya
Luqman pun menjawab, iya, saya yang membawa ke situ. Nah, karena penasaran, dia pun, ayahnya ini pun mengamati lukisan kakek-kakek itu. Ternyata tidak mirip sama sekali dengan kakek-kakek yang biasa dia lihat di malam-malam. Tetapi mau dikatakan mirip atau tidak, dia juga tidak terlalu yakin ya, bapaknya Luqman ini, karena tidak pernah sama sekali dia melihat secara pasti wajah kakek tersebut dan tidak pernah terlihat secara pasti. Akhirnya karena penasaran, bapaknya Luqman ini pun bertanya ke Luqman, "Man, mbah-mbah yang kamu lihat itu ini ya?" sambil menunjuk lukisan tersebut. Ternyata Luqman mengatakan, tidak, bukan Pak, bukan itu. Si mbah ada di longan, maksudnya di bawah ranjang tadi. Dan ketika itu bapaknya Luqman ini langsung terkejut dan merinding. Ternyata selama ini yang disebut mbah-mbah oleh Luqman itu bukan tulisan tersebut, tapi yang ada di bawah ranjang. Dan mungkin semalam karena banyak plastik di bawah ranjang itu, dia berkeluh kesah dan lain sebagainya. Ketika itu bapaknya Luqman ini mau mencek di bawah ranjang tersebut, tetapi tidak berani karena sudah banyak kejadian yang dialami yang tidak mengenakan ya. Akhirnya dia pun memutuskan hari itu juga pindah ke rumah yang disediakan kantor, dan besoknya barang-barangnya baru dipindah ke rumah tersebut. Mereka pun sempat bertanya ke tetangga, ya sebenarnya ada apa di rumah tersebut, ada kejadian apa sebelumnya. Tetapi orang-orang tetangga-tetangganya itu mengatakan tidak pernah ada kejadian apapun, hanya saja rumah ini telah dikosongkan cukup lama, bebertahun-tahun, dan semenjak dikosongkan itu beberapa orang sering melihat ada sosok-sosok tertentu, terutama sosok seperti kakek-kakek yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, Luqman sendiri ternyata dia dari semenjak pertama kali datang ke rumah tersebut sudah melihat kakek-kakek ini ya. Dan dia memang sering berada di kamar di ruang belakang tersebut. Jadi pertama kali dia datang, dia mengatakan ada mbah-mbah di kamar itu, bukan lukisan tadi, tapi benar-benar dia melihat sosok ini. Dan kadang-kadang dia pun menangis itu karena takut dengan sosok yang digendong oleh si mbah ini. Jadi kadang-kadang Luqman menangis ya di rumah tersebut karena ketakutan dengan sosok tersebut. Nah, sebenarnya dari cerita ini cuma dari subscriber ya, tidak perlu terlalu dipercaya karena kita belum bisa membuktikan tentang ceritanya, kebenarannya. Tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat bahwa rumah tidak bisa dibiarkan kosong cukup lama, karena bisa jadi akan ada penghuni lain yang menghuni rumah tersebut, terutama dari bangsa jin, dan rumah harus dihidupkan dengan ibadah. Mungkin ini saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.